Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Ibu Hartati berbisik sambil mengubur foto putranya di dalam tanah yang dingin. Beberapa jam sebelumnya, di tengah hari raya Lebaran yang seharusnya penuh sukacita, Hartati ditampar oleh Budi, putra yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang, tepat di depan besannya. Namun mereka yang telah dibutakan oleh harta tidak pernah bisa membayangkan balas dendam yang disiapkan sang ibu setelah hari itu tidak hanya berhenti pada tidak mewariskan hartanya. Mulai sekarang, kisah balas dendam yang menakjubkan dan memuaskan dari seorang ibu yang akan mengguncang seluruh kehidupan putra dan menantunya hingga ke akarnya akan dimulai. Mari ikuti kisah ini sampai akhir. Di pagi hari Lebaran yang meriah, halaman rumah joglo milik Hartati yang asri untuk pertama kalinya setelah sekian lama dipenuhi dengan kehangatan dan kehidupan. Hari raya ini dirayakan bersama orang tua dari menantunya Dewi. Dari luar, pemandangan itu tampak sangat harmonis. Namun Hartati tahu, semua ini adalah kedamaian palsu yang dibangun di atas papan catur yang rapuh. Meskipun ia berpura-pura tenang, ia tetap waspada mengamati setiap gerak-gerik Dewi, menantunya yang selalu menempel seperti bayangan di sisi Budi dengan segala kemesraannya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya merasa tidak enak hanya duduk diam saja. Dengan suara yang dibuat-buat merdu, Hartati bertanya-tanya dalam hati, tipu muslihat apa lagi yang akan ia mainkan hari ini. Dengan menyembunyikan perasaannya yang berlapis-lapis, Hartati menjawab dengan suara datar. Baiklah, kalau begitu, tolong bantu membuat ketupat di sana. Dewi segera duduk di depan tumpukan janur dan dengan sengaja berbicara dengan riang agar semua orang mendengarnya. Ibu, rumah ini benar-benar terasa hangat dan nyaman. Teman-temanku semua iri. Setelah lama memuji rumah itu, ia dengan lihai mulai menunjukkan niat aslinya. Tapi sepertinya semakin lama akan semakin berat bagi ibu untuk mengurus rumah sebesar ini sendirian. Sepertinya juga sudah banyak bagian yang perlu diperbaiki. Mulai lagi, pikir Hartati sambil mendecakkan lidah dalam hati. Ia menghentikan sejenak tangannya yang sedang mengisi ketupat dan menatap lurus menantunya. Suaranya pelan namun tegas seperti es. Sudah berapa kali ibu bilang, Dewi, jangan khawatirkan hal seperti itu. Itu bukan sekadar jawaban, melainkan peringatan dingin yang berarti, aku tahu niatmu, jadi hentikan. Wajah Dewi sempat menunjukkan keterkejutan tetapi ia segera memasang ekspresi sedih dan menatap suaminya Budi. Beberapa saat kemudian, Hartati bangkit dari tempatnya untuk pergi ke kamar mandi. Begitu Hartati menghilang dari pandangan, Dewi segera menghampiri ibunya, Lastri, dengan wajah kesal. Ibu lihat kan? Nenek tua itu sama sekali tidak peduli dengan perkataanku. Bagaimana caranya melunakkan kekeras kepalaannya itu, Lastri menarik lengan putrinya dan berbisik licik. Selesaikan semuanya Lebaran ini, tunjukkan pada suamimu bagaimana ibu mertuamu menindasmu. Apakah Mas Budi akan diam saja melihat istrinya menangis tersedu-sedu di depannya? Lalu bujuk suamimu pelan-pelan untuk meminta warisan rumah ini. Mata Dewi berkilat dengan cahaya yang mengerikan mendengar kata-kata ibunya. Ketika Hartati kembali ke halaman, Dewi kembali memasang wajah malaikatnya dengan senyum cerah seolah tidak terjadi apa-apa. Waktu berlalu dan semua orang sibuk mempersiapkan makan siang. Dewi sedang memasak opor ayam di depan Hartati. Ia menuangkan santan yang sangat kental. Hartati yang tidak tahan akhirnya angkat bicara dengan hati-hati. Nak, opor itu lebih enak kalau santannya tidak terlalu kental. Coba kurangi sedikit santannya. Tepat pada saat itu, Dewi tiba-tiba memerah matanya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ibu. Ya, ada apa? Hartati yang sedang mengaduk masakannya mengangkat kepala untuk melihat menantunya. Apa? Apa saya melakukan kesalahan besar pada ibu? Suara Dewi bergetar pelan, seolah akan menangis. Apa maksudmu? Kapan aku? Hanya karena cara memasak opor, ibu sampai membawa-bawa nama ibu saya. Ibu bilang saya tidak terdidik makanya memasak seperti ini. Ibu keterlaluan. Hartati terdiam dengan ekspresi bingung. Saat itu Dewi bangkit dari tempatnya, tiba-tiba terhuyung-huyung dan mundur, seolah-olah salah langkah dengan sangat berlebihan. Tubuhnya menabrak sudut meja kecil di sebelahnya dan Dewi menginjak ujung gamisnya sendiri. Suara kain robek yang tajam memecah keheningan di halaman. Aduh,
Dewi menjerit tajam sambil melihat ujung gamisnya. Gamis satin berwarna merah muda yang indah itu robek panjang di bawah lutut, memperlihatkan dalamannya yang tidak sedap dipandang. Budi, putranya yang sedang minum-minum dengan ayah mertuanya di dalam rumah, berlari keluar dengan wajah memerah karena marah mendengar jeritan Dewi. "Ada apa ini? Dewi, kamu tidak apa-apa?" Begitu melihat air mata istrinya dan pakaiannya yang robek, Budi kehilangan akal sehatnya dan menyerang Hartati. Ia sudah mabuk berat. "Ibu, apa yang sudah ibu lakukan pada Dewi?" "Budi, bukan begitu. Ini hanya..." "Ibu bilang apa sampai Dewi menangis seperti ini?" "Hah?" Teriakan Budi menggema di seluruh halaman. Semua keluarga besar menahan napas menyaksikan pemandangan mengerikan itu. "Tidak, Budi. Ini salah paham. Ini benar-benar kecelakaan." Hartati mencoba menjelaskan dengan perasaan tak percaya, tetapi telinga putranya sudah tertutup. "Kecelakaan sampai merobek pakaiannya dan ibu bilang ini kecelakaan." "Mas Budi, tidak. Ini benar-benar kecelakaan. Ibu tidak." Dewi menyeka air matanya dan mencoba menghentikan suaminya dengan memegang lengannya, tetapi itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api. Saat Hartati hendak melangkah mendekati putranya dengan ekspresi putus asa, tangan Budi dengan cepat melayang di udara dan menampar pipi Hartati. Tepat pada saat itu wajah Yanti, adik ipar Hartati yang baru saja masuk gerbang membawa rantang makanan, menjadi pucat pasi. "Ada apa ini?" Mbak tidak apa-apa." "Budi, kamu gila." Yang ia lihat adalah kakak iparnya, Hartati, berdiri tak bergerak setelah ditampar oleh putranya sendiri. Keponakannya Budi yang mabuk dan bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, serta Dewi dan keluarga besarnya yang hanya gemetar bibirnya. Hartati tidak menutupi pipinya yang terasa panas seperti terbakar, hanya menatap lurus ke arah putranya tanpa bergerak. "Maafkan aku, Bu, tapi ini benar-benar keterlaluan." Budi berkata dengan suara gemetar saat kesadarannya sedikit kembali, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Tak setetes pun air mata mengalir dari mata kosong Hartati. "Bapa Ibu, maafkan saya. Tolong pulanglah dulu untuk hari ini. Saya benar-benar minta maaf telah menunjukkan pemandangan seperti ini." Ia meminta maaf dengan suara pelan kepada orang tua Dewi dan berjalan gontai masuk ke dalam kamar. Di halaman hanya keheningan yang mencekam, tidak ada yang berani bernapas dengan normal. Saat itu juga Yanti membanting rantang yang dibawanya dan berlari ke arah Budi, memukul punggungnya. "Hei anak gila, apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu menampar ibumu." "Tante, bukan begitu." "Apa yang bukan? Dasar anak durhaka." Mendengar teriakan Yanti yang marah, Lastri, ibu Dewi, perlahan-lahan mulai membela menantunya. "Tante, menantu saya kan tidak sengaja karena mabuk. Kenapa sampai segitunya?" "Tidak sengaja? Anda bilang ini tidak sengaja?" "Saya baru pertama kali melihat anak yang menampak ibunya. Dan lebih marahnya lagi, itu keponakan saya sendiri." Ketika Yanti balas berteriak, Dewi dan Lastri yang merasa situasinya tidak menguntungkan mulai bergegas mengemasi barang-barang mereka. Budi mendekati pintu kamar ibunya dengan kepala tertunduk seperti seorang pesakitan. "Ibu, boleh saya masuk sebentar?" Pintu kamar itu tertutup rapat, tidak ada jawaban. Kemudian Dewi mendekat dan berkata, "Sayang, lebih baik kita pulang dulu hari ini. Kita datang lagi setelah amarah ibu mereda." "Ibu, kami pamit dulu. Kami akan datang lagi." Dewi juga mengucapkan salam dengan suara lirih, tetapi pintu yang tertutup rapat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Akhirnya, keluarga mereka keluar dari gerbang dengan tergesa-gesa seperti pencuri. Matahari mulai terbenam dan setelah Yanti pun pulang, rumah itu diselimuti keheningan seperti kuburan. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Hartati dengan perlahan membuka pintu dan keluar ke halaman. Keriuhan pagi tadi sudah lenyap, hanya sisa-sisa makanan dan piring-piring yang berserakan dengan menyedihkan.
Malam semakin larut, Hartati duduk di depan lemari jati tua di kamarnya dan mengeluarkan sebuah bingkai foto kecil yang sudah usang. Itu adalah foto Budi saat berusia 1 tahun. Bayi yang tersenyum seolah menjadi yang paling bahagia di dunia. Bagaimana bisa anakku yang semanis ini berubah menjadi lebih buruk dari binatang? Hartati lama mengelus wajah putranya dengan tangannya yang keriput. Namun, air mata tak kunjung keluar. Ia membawa bingkai foto itu dan pergi ke halaman belakang. Di bawah pohon mangga yang disinari cahaya bulan yang dingin, ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Tanah yang basah dan dingin masuk ke sela-sela kukunya yang menghitam, tetapi ia tidak peduli. Setelah lubang cukup dalam, Hartati dengan hati-hati meletakkan bingkai foto yang dipegangnya ke dalamnya. Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Suaranya pelan tetapi setajam pisau. Hartati menimbun kembali tanah yang telah ia gali, membuat sebuah gundukan kecil. Dengan begitu, ia telah mengubur hubungannya dengan putranya dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, desa yang tadinya tenang menjadi ramai dengan cerita tentang rumah Hartati. Di warung, di halte bus, di manapun ibu-ibu desa berkumpul, terdengar suara bisik-bisik. Sudah dengar? Katanya anak Bu Hartati menampar ibunya sendiri pas lebaran. Ya ampun, apa itu kelakuan manusia? Mabuk seberapa parah sampai begitu? Ada juga yang bilang menantunya itu yang menghasut di sampingnya. Sumber gosip ini adalah nenek di seberang rumah yang melihat dan mendengar semuanya dari balik pagar rumah Hartati pada hari lebaran. Beberapa hari kemudian, Pak RT yang sudah lama mengenal Hartati dan merasa prihatin datang mengunjunginya. Bu Hartati, ini saya. Pak RT, ada apa? Silakan masuk. Hartati menyambut Pak RT dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak RT duduk di teras dan bertanya dengan hati-hati. Ibu tidak apa-apa? Iya, saya tidak apa-apa, jawab Hartati sambil menyuguhkan air putih. Melihat sikapnya yang tegar, Pak Arti justru merasa semakin sedih. Katanya ada kejadian buruk waktu lebaran, seisi desa jadi ramai. Nenek sebelah yang menyebarkannya ya? Itu hanya gosip Pak, bukan masalah besar. Pak RT tidak bertanya lebih jauh dan hanya menggenggam erat tangan Hartati yang kasar saat ia menyodorkan gelas. Sudah berapa lama ia tidak merasakan kehangatan tangan manusia. Baru saat itulah sudut hati Hartati yang membeku terasa sedikit mencair. Kalau sendirian terus nanti hatinya makin sakit. Tidak apa-apa Pak. Sekarang saya lebih nyaman sendirian. Hartati mengangkat kepalanya dan menatap Pak RT. Di matanya terpancar kesepian yang dalam dan tekad yang sekeras baja. Pada saat yang sama, rumah Budi dan Dewi diselimuti keheningan yang berat. Begitu masuk ke ruang tamu, Budi melepas dasinya dan melemparnya sembarangan, lalu ambruk di sofa seperti mayat. Wajahnya yang sudah tidak mabuk lagi pucat pasi. Aku pasti sudah gila. Bagaimana bisa aku menampar pipi ibu? Budi bergumam dengan putus asa sambil mengusap wajahnya yang kering. Dewi menatap suaminya dengan mata dingin, lalu segera memasang ekspresi paling menyedihkan di dunia dan duduk di sampingnya. Mas Budi, ini semua salahku. Bibir Dewi bergetar seolah akan menangis. Melihat itu, hati Budi kembali goyah. Tidak, ini bukan salahmu. Tapi, apa benar ibu sampai segitunya padamu hanya karena masalah memasak opor sampai memarahimu seperti itu? Budi mati-matian mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Dewi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Iya, kamu kan di dalam, jadi tidak dengar. Ibu bilang aku tidak becus masak opor, bahkan sampai merendahkan orang tuaku. Apa kamu tahu betapa sakitnya hatiku? Apa salahku sebesar itu? Saat Dewi meneteskan air mata, sisa akal sehat Budi benar-benar hilang. Ibu benar-benar keterlaluan. Jadi begitu ceritanya. Makanya kamu menangis sesedih itu. Oh, tapi bagaimana kalau nanti rumah itu tidak diwariskan kepadaku? Kamu jangan hubungi ibu dulu untuk sementara waktu. Biar aku yang bicara baik-baik. Aku akan minta maaf dan memohon ampunan. Kalau kamu yang menghubungi sekarang, amarah ibu hanya akan semakin menjadi-jadi. Mendengar kata-katanya, Budi melihat Dewi sebagai pemecah masalah yang bijaksana yang akan menyelesaikan semua konflik ini.
Rasa bersalah terhadap ibunya, kasihan pada istrinya dan keserakahan terhadap rumah joglo itu bercampur aduk di dalam dirinya seperti gado-gado. Ibu juga pasti akan mengerti seiring berjalannya waktu. Kita hanya perlu berbuat lebih baik. Lagi pula ibu terlihat sangat kesepian tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Nanti kita ajak ibu untuk tinggal bersama, pasti ibu akan lebih senang. Wajah Budi yang muram menjadi cerah mendengar usulan manis yang diajukan Dewi. Itu terdengar seperti solusi sempurna yang bisa mengurangi rasa bersalahnya pada sang ibu sekaligus mendapatkan rumah yang sangat ia dambakan. Iya, kamu benar. Kamu memang pintar. Itu ide yang bagus. Budi tidak hanya menghibur dirinya sendiri, tetapi sekarang ia bahkan bersukacita karena telah menemukan solusi yang sempurna. Dewi memeluk suaminya dengan erat dan di balik punggungnya, ia tersenyum dingin dan puas, senyum yang tidak dilihat siapapun. Sejak hari itu, musim kemarau berlalu tanpa terasa. Daun-daun pohon mangga di halaman berguguran satu persatu dan angin dingin di pagi dan sore hari mulai menusuk kerah baju. Namun, tidak ada satu pun telefon atau pesan singkat dari Budi dan Dewi. Hartati tidak menunggu atau penasaran pada mereka, ia hanya menjalani waktunya sendirian dalam diam. Suatu sore keheningan dipecah oleh dering telefon rumah yang nyaring. Saat mengangkat gagang telefon, terdengar suara yang sangat ramah hingga terasa mengganggu. Ibu, ini Dewi, apa kabar? Suara Dewi terdengar centil, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Oh, ya. Hartati menjawab singkat tanpa emosi. Selama ini baik-baik saja kan? Cuaca semakin dingin, pasti berat tinggal sendirian. Aku baik-baik saja. Apa uang belanja cukup? Kalau butuh apa-apa, biar saya suruh Mas Budi kirim langsung. Bilang saja kapan pun, Bu. Suaranya penuh kekhawatiran, seolah ia adalah menantu terbaik di dunia. Hartati hanya diam mendengarkan sandiwara yang memuakkan itu. Aku baik-baik saja, aku tutup dulu. Suara Hartati sedingin es. Barulah saat itu Dewi mulai masuk ke inti pembicaraan. Oh iya Bu, Mas Budi sangat tertekan karena kejadian waktu itu. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya karena mabuk. Ibu tahu kan harga diri laki-laki itu tinggi. Dia ingin sekali meminta maaf tapi sepertinya sulit baginya. Oh, jawaban Hartati tetap hanya satu kata. Dewi melanjutkan bicaranya seperti ular, mencoba membaca reaksi Hartati. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Sebentar lagi semua akan baik-baik saja, Bu. Setelah menutup telepon, Hartati tertawa hampa. Memaafkan atau tidak, itu sama sekali bukan urusan mereka. Beberapa hari kemudian, saat Hartati sedang berbelanja di warung desa, nenek sebelah rumah mendekatinya dengan hati-hati. Bu Hartati, entah saya ini salah bicara atau tidak, tapi... Ya? Ada apa, Nek? Waktu itu saya lihat menantumu kelihatannya ramah dan baik sekali, tapi ternyata hatinya tidak begitu, ya? Nenek itu merendahkan suaranya sambil melihat sekeliling. Begini, saya dengar di salon di kota, dia bilang hidupnya menderita karena Bu Hartati sangat cerewet dan sensitif. Katanya sejak tua, ibu jadi suka mengomel sampai darahnya kering. Hartati hampir saja menjatuhkan tahu yang dipegangnya. Ia menatap nenek itu lekat-lekat tanpa berkedip. Apa dia mengatakan hal seperti itu di luar? Oh, sepertinya saya salah bicara. Aduh, maaf sekali. Nenek itu tampak panik dan segera pergi. Dalam perjalanan pulang, punggung Hartati terasa lebih berat dari biasanya. Ia langsung sadar bahawa menantunya mencoba menutupi tindakan durhaka suaminya yang menampar ibunya dengan menjadikannya sebagai wanita tua yang jahat. Malam itu, Hartati mengeluarkan kotak peninggalan suaminya yang tersimpan jauh di dalam lemari. Saat kotak itu dibuka, debu waktu yang menumpuk berterbangan. Buku-buku usang, foto-foto pudar dan setumpuk surat yang lusuh. Di bahagian paling bawah, ia menemukan sepucuk surat yang warnanya paling pudar. Tulisan tangan suaminya yang rapi dan ditulis dengan sepenuh hati. Untuk istriku tercinta. Hartati membuka surat itu dengan tangan gemetar. Sayangku, jika suatu saat nanti kita harus membagikan apa yang kita miliki, aku ingin membantu anak-anak kurang mampu di desa ini agar tidak kehilangan mimpi mereka. Setiap kali melihat anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya, hatiku terasa sakit. Aku sangat berharap budi kita tumbuh menjadi orang yang baik dan meneruskan niat ayahnya ini.
Saat membaca surat itu, setetes air mata panas akhirnya jatuh dari mata Hartati yang kering. Air mata itu membasahi surat. Mas, ia memeluk surat itu erat-erat di dadanya sambil terisak. Sepertinya aku salah mendidik budi. Tapi niat muliamu itu akan aku pertaruhkan nyawaku untuk menjaganya. Aku pasti akan menjaganya. Suara Hartati mengandung tekad yang lebih kuat dari baja. Malam itu Hartati tidak tidur semalaman. Di dalam dadanya yang terasa hancur, sepucuk surat hangat dari suaminya kembali menyalakan api kehidupan yang hampir padam. Angin malam di luar jendela masih terasa dingin, tetapi di dalam hati Hartati, harapan yang jauh lebih panas mulai bersemi. Hartati yang semalaman tidak tidur sambil memeluk surat suaminya bangkit dari tempat tidur begitu fajar menyingsing. Tanpa ragu ia menuju rumah Pak RT. Pak RT yang sedang menggarami sawi untuk dibuat asinan di halaman sejak pagi buta menyambutnya dengan ramah dengan tangan yang kotor karena tanah. Loh, Bu Hartati, pagi-pagi begini ada apa? Wajah ibu kelihatannya berbeda sekali dari kemarin, tanya Pak RT dengan cemas. Ada yang ingin saya bicarakan. Apa Bapak punya waktu sebentar? Suara Hartati terdengar semakin mantap dalam semalam. Tentu silakan masuk. Pak RT mencuci tangannya dan mempersilakan Hartati masuk. Begitu duduk berhadapan di dalam ruangan yang hangat, Hartati mengeluarkan surat suaminya dari sakunya dan menyerahkannya. Almarhum suami saya punya keinginan yang selalu ingin diwujudkannya semasa hidup. Pak RT menerima surat itu tanpa berkata-kata dan membacanya perlahan. Setelah selesai membaca surat itu, matanya memerah. Hahaha, benar-benar pemikiran khas Pak Guru. Beliau memang orang yang sangat baik, kata Pak RT dengan desahan panjang. Jadi begini Pak RT, saya ingin mewujudkan keinginan suami saya dengan semua yang saya miliki. Mendengar itu, ekspresi Pak RT menjadi serius. Bu Hartati, saya 100% mengerti perasaan ibu, tapi bagaimana dengan budi? Ini nanti bisa jadi pertengkaran besar antara anak dan orang tua karena masalah warisan. Saya sudah sering sekali melihat kejadian seperti ini di desa ini. Saya tidak peduli. Saya tidak punya niat untuk mewariskan sepeser pun padanya. Suara Hartati tidak goyah sedikit pun. Tetap saja ada hukum, jadi kalau nanti budi menuntut masalah warisan bisa jadi rumit. Ibu harus mempersiapkannya dengan sangat matang. Hartati mengangguk mendengar nasihat realistis Pak Arti. Karena itulah saya datang meminta bantuan Pak RT. Tolong kenalkan saya pada seorang pengacara yang bisa dipercaya. Beberapa hari kemudian, Hartati mengunjungi sebuah firma hukum di kota yang direkomendasikan oleh Pak RT. Papan nama firma hukum Harapan terasa berat di hati Hartati. Pengacara dengan rambut beruban yang disisir rapi itu memiliki penampilan yang ramah. Silakan masuk Bu, saya sudah dengar ceritanya dari Pak RT, kata pengacara itu sambil menyuguhkan teh hangat. Hartati menunduk menyesap tehnya, lalu menatap lurus ke arah pengacara dengan tatapan penuh tekad. Saya ingin membuat surat wasiat. Surat wasiat yang sempurna sehingga nanti anak saya tidak bisa menyentuhnya seujung rambut pun, tidak bisa mengambil sebutir debu pun. Hartati menunjukkan surat suaminya dan menceritakan kejadian pada hari Lebaran dengan tenang tanpa melewatkan satu detail pun. Setelah lama mendengarkan cerita Hartati, pengacara itu menghela napas panjang penuh simpati. Pasti berat sekali penderitaan batin ibu, meskipun saya orang hukum, perbuatan anak terhadap orang tua seperti itu sungguh tidak bisa dimaafkan. Ia berhenti sejenak untuk memilih kata-kata, lalu membuka mulutnya dengan hati-hati. Ibu, pertama-tama saya harus menjelaskan realitas hukumnya. Hukum di negara kita menjamin hak anak untuk menerima sebahagian dari harta orang tuanya, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya. Ini disebut legitime porti. Legitime porti? Benar. Meskipun ibu membuat surat wasiat yang sempurna untuk menyumbangkan seluruh harta ibu untuk kegiatan sosial, putra ibu tetap bisa menuntut separuh dari bagian warisannya menurut hukum. Kerana hukum menjamin hak itu. Rasa kecewa melintas di wajah Hartati. Jadi, tidak ada cara lain. Melihat itu, pengacara tersenyum ramah namun tegas. Tidak, ada caranya. Selalu ada jalan keluar meskipun langit runtuh. Bukan dengan warisan yang diberikan setelah ibu meninggal dunia, tetapi dengan hibah yang diberikan saat ibu masih hidup. Pengacara itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata dengan penekanan, terutama
ibu bisa menghibahkan harta ibu ke sebuah yayasan sosial untuk tujuan beasiswa. Harta yang dihibahkan ke yayasan sosial tidak termasuk dalam perhitungan harta warisan untuk legitime porti. Secara hukum, ini sama seperti memasukkan harta ibu ke dalam brankas yang sempurna yang tidak bisa disentuh oleh putra ibu. Mendengar itu, mata Hartati kembali berbinar. Apa bapa bisa membuatkan brankas itu untuk saya? Brankas yang sangat kuat dan kokoh yang tidak akan pernah bisa dibuka oleh anak saya. Sekembalinya ke rumah, Hartati langsung mulai membereskan aset-asetnya. Ia mengeluarkan surat-surat tanah sawah dan ladang yang telah ia usahakan seumur hidup bersama suaminya yang tersimpan jauh di dalam lemari serta buku-buku tabungan yang berdebu. Mas, kita benar-benar hidup dengan kerja keras ya? Ternyata kita sudah mengumpulkan sebanyak ini. Gumam Hartati pelan sambil melihat angka-angka di buku tabungan. Ia pun tanpa ragu menentukan nama yayasan itu, nama yang merupakan profesi dan kebanggaan seumur hidup suaminya, Yayasan Beasiswa Pak Guru Hardi. Sejak hari itu, malam-malam Hartati tidak lagi sepi. Ia duduk dengan lampu ruang tamu yang terang benderang, menyusun rencana pendirian yayasan secara rinci. Kriteria anak-anak yang akan dibantu, bagaimana cara membantunya, semua ia tulis dengan teliti di buku catatan tua. Ya, kita mulai dari anak-anak di desa ini dulu. Anak-anak yang sangat kamu sayangi. Kita bantu anak-anak yang hatinya hangat sepertimu, bukan hanya yang pintar. Tangan Hartati yang memegang pena menjadi lebih kuat. Malam semakin larut dan angin musim dingin yang kencang bertiup di luar jendela. Tetapi hati Hartati terasa hangat seperti tungku. Rasa tanggungjawab yang baru mulai mengisi seluruh dirinya. Ya, inilah awal yang sebenarnya. Gumam Hartati pelan sambil memeluk erat rencana yayasan itu. Di matanya bukan lagi air mata yang ada, melainkan tekad kuat yang berkobar-kobar. Dan ingatannya melayang kembali ke 40 tahun yang lalu, pada musim semi yang segar di usianya yang ke-25. Saat itu, Hartati bekerja serabutan di sebuah surau kecil di desa tempat suara anak-anak mengaji terdengar hingga keluar pagar. Dan di sanalah ia bertemu dengan seorang pemuda, Guru Hardi, yang miskin namun memiliki tatapan mata yang jernih dan lurus. Suatu sore di akhir musim semi, halaman surau menjadi sepi setelah anak-anak pulang dengan riang gembira. Saat Hartati sedang menyapu teras, Guru Hardi yang sedang merapikan buku-buku dengan malu-malu memanggilnya. Mbak Hartati, apa ada waktu setelah ini? Wajahnya yang lugu sedikit memerah. Ya, ada apa, Pak Guru? Begini, cuacanya bagus sekali. Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar ke bukit belakang? Kata-katanya yang canggung dan tatapan matanya yang tulus membuat jantung Hartati berdebar kencang. Baik, Pak Guru. Mereka berdua berjalan berdampingan di jalan setapak di bukit belakang desa. Sinar matahari yang hangat menerobos sela-sela daun pohon jati dan di sepanjang jalan tanah, bunga-bunga liar putih menebarkan keharumannya. Setelah berjalan dalam diam beberapa saat, Guru Hardi tiba-tiba berhenti dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Mbak Hartati, saya mungkin tidak akan pernah menjadi orang kaya seumur hidup saya. Pekerjaan mengajar anak-anak ini lebih berharga dari nyawa saya. Mungkin saya akan hidup menjaga surau ini sampai mati. Ya? Tiba-tiba kenapa bicara seperti itu? Hartati berhenti dan menghadapnya dengan ekspresi heran. Ia melanjutkan, ya harus begitu seumur hidup. Uang itu tidak begitu penting. Kenapa khawatir soal itu? Orang seperti Bapak Guru yang harus mengajar anak-anak agar masa depan desa kita cerah. Meskipun tidak punya apa-apa, saya percaya dunia akan menjadi lebih hangat jika kita berbagi hal kecil yang kita miliki. Bisakah Mbak melihat ke arah yang sama dengan saya? Mendengar pengakuan tulusnya, Hartati mengangguk tanpa kata. Kehidupan rumah tangga mereka yang dimulai seperti itu sangatlah miskin. Rumah bambu dengan satu kamar sangat dingin saat musim dingin dan gentong beras lebih sering kosong daripada terisi penuh. Namun, karena ada kepercayaan dan cinta yang kuat satu sama lain, kamar mereka yang kosong selalu terasa penuh kehangatan. Mas, bagaimana ini? Beras untuk makan malam ini habis. Hartati menunjukkan gentong beras yang kosong sambil tersenyum canggung. Kalau begitu, hari ini aku akan pergi mencari kerja serabutan di kota. Ada bahuku ini.
Apa yang perlu dikhawatirkan? Suami Hartati, Hardi, bangkit dari tempatnya sambil tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Hartati bekerja keras menggarap kebun kecil dan sesekali membantu pekerjaan di rumah orang lain untuk menyambung hidup. Hardi, dengan upah yang tidak seberapa dari mengajar anak-anak, justru membaginya untuk membantu tetangga yang lebih susah darinya. Dik, tolong antarkan ini ke rumah Nenek Surti ya, kata Hardi sambil mengambil segenggam beras yang tidak seberapa. Tapi mas, beras untuk kita makan besok saja pas-pasan, kata Hartati dengan cemas tetapi suaminya tersenyum lembut dan memegang tangan istrinya. Kebaikan seseorang tidak diukur dari sebesar apa piring nasinya. Nenek itu hanya punya air untuk direbus malam ini, bagaimana mungkin kita pura-pura tidak tahu? Hartati menelan air mata haru dan hormat di belakang punggung suaminya yang lebar saat ia pergi membawa beras. 3 tahun setelah menikah, saat putera mereka, Budi, lahir, dunia pasangan itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Suara tangisan pertama bayi mereka setelah proses persalinan yang panjang semalaman terdengar lebih indah dari musik apapun di dunia. Mas, lihat anak kita. Tampan sekali ya. Meskipun aku yang melahirkannya, rasanya tidak percaya. Hartati memeluk bayinya yang masih merah di dadanya sambil tersenyum seolah memiliki seluruh dunia. Iya benar, harta paling berharga di dunia telah datang kepada kita. Ia menyentuh tangan kecil putranya dengan hati-hati, penuh haru. Budi kecil tumbuh menjadi anak yang jujur dan berhati hangat di bawah kasih sayang orang tuanya. Suatu malam Budi kecil yang baru pulang sekolah berceloteh. Ayah, tadi di sekolah teman sebangkuku tidak bawa bekal. Oh ya? Lalu apa yang anak ayah lakukan? Aku bagi separuh bekalku untuknya. Hardi mengelus kepala puteranya dengan bangga. Bagus sekali. Anak ayah memang hebat. Kalau lapar memang harus berbagi. Iya, ayah kan selalu bilang begitu. Kalau berbagi, hati kita jadi lebih kaya. Meskipun melewati masa-masa sulit dan miskin, malam-malam ketika mereka bertiga tidur berpelukan dalam kehangatan satu sama lain menjadi permata yang paling bersinar dalam hidup Hartati. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, Hartati bersandar di pelukan suaminya sambil memandangi wajah putranya yang tertidur lelap. Mas, kita bahagia sekali ya. Tentu. Meskipun orang-orang di dunia memberiku semua yang mereka miliki, aku tidak akan menukarnya dengan kebahagiaan saat ini. Ia memeluk isteri dan putranya erat-erat sambil menjawab. Saat itu Budi putranya yang tumbuh dengan menyerap ajaran jujur ayahnya seperti spons adalah harapan dan segalanya bagi Hartati yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Di ujung kenangan indah itu, Hartati teringat masa ketika putranya, Budi, tumbuh menjadi pemuda yang hebat. Setelah suaminya meninggal dunia karena sakit, Budi menjadi alasan hidupnya dan segalanya di dunia ini. Sesuai harapan Hartati, ia tumbuh menjadi pemuda yang baik dan rajin, lulus dari universitas ternama, dan bahkan mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar yang namanya dikenal semua orang. Hartati merasa seperti memiliki seluruh dunia melihat putranya yang seperti itu. Suatu hari di musim semi yang cerah, telepon berdering dari putranya yang seharusnya berada di kantor. Ibu, ini Budi. Aku mau mampir akhir pekan ini. Oh ya, ada apa? Ada seseorang yang ingin aku kenalkan. Suara Budi terdengar sedikit bergetar karena malu dan gugup. Siapa? Orang yang ingin aku nikahi. Mendengar itu, jantung Hartati seakan berhenti berdetak. Ya ampun, gadis seperti apa? Kapan kamu akan membawanya kemari? Aku akan datang untuk memperkenalkan diri akhir pekan ini. Pada akhir pekan yang telah dijanjikan, Hartati sudah mondar-mandir di depan gerbang sejak pagi. Baru sekitar waktu makan siang, mobil Budi terlihat memasuki gang. Di samping putranya yang turun dari mobil, berdiri seorang gadis yang jauh lebih anggun dan cantik dari yang dibayangkan Hartati. Dengan mengenakan gamis berwarna biru langit yang indah, ia tampak serasi dengan rumah joglo Hartati seperti sebuah lukisan. Selamat siang Ibu, nama saya Dewi. Dewi membungkukkan badannya dalam-dalam di depan Hartati dengan sopan. Setiap gerak-geriknya menunjukkan pendidikan yang sempurna. Oh, ya ampun, gadis cantik sekali. Ayo masuk. Hartati tersenyum lebar sambil memegang tangan Dewi dan membawanya masuk.
Saya sudah banyak sekali mendengar cerita tentang ibu dari Mas Budi. Saya sudah lama ingin sekali bertemu. Oh, benarkah? Mas Budi sangat menyayangi ibu. Telinga saya sampai bosan mendengar pujiannya tentang ibu. Mendengar kata-kata Dewi, Hartati tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, senyumnya merekah lebar. Melihat Hartati yang langsung masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan, Dewi segera mengikutinya. Ibu, biar saya bantu. Saya jago melakukan hal seperti ini. Tidak apa-apa, biar ibu saja, kamu keluar saja dan santai bersama Budi. Tidak, Bu. Justru saya lebih tidak nyaman kalau hanya duduk diam. Apa yang bisa saya bantu? Dewi dengan sangat alami berdiri di samping Hartati dan mulai memotong sayuran. Tangannya begitu cekatan dan terampil. Kamu pintar sekali memasak ya, Budi benar-benar beruntung. Tidak juga, Bu. Masih banyak yang harus saya pelajari dari ibu. Melihat sikap Dewi yang rendah hati, Hartati berfikir bahawa ia adalah calon menantu yang sempurna. Setelah menikah, pada awal pernikahan, Dewi adalah menantu yang sempurna tanpa cela. Ia menelepon untuk menanyakan kabar hampir setiap 2 hari sekali dan setiap hari raya ia datang dengan membawa hadiah-hadiah mahal di kedua tangannya. Sikap Dewi yang selalu membungkuk sopan setiap kali bertemu dengan orang-orang tua di desa membuat seluruh desa memujinya. Bu Hartati benar-benar beruntung dapat menantu seperti itu. Ya, benar. Zaman sekarang mana ada anak yang seramah dan sesopan itu? Pundak Hartati terasa bangga pada saat-saat itu. Hartati benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan yang diberikan menantunya itu dan sama sekali tidak menyadari nafsu dingin yang tersembunyi di balik keramahan yang diperhitungkan. Akting sempurna Dewi benar-benar meruntuhkan kewaspadaan Hartati. Budi, sungguh beruntung sekali anak seperti Dewi bisa menjadi bagian dari keluarga kita, kata Hartati kepada putranya dengan tulus. Benar kan, Bu? Aku pintar memilih kan? Tentu. Asalkan kalian berdua hidup bahagia, ibu tidak mengharapkan apa-apa lagi. Saat itu, Hartati sama sekali tidak menyadari bayangan gelap yang perlahan-lahan merayap di bawah kakinya. Ia hanya mabuk dalam kebahagiaan palsu yang diciptakan oleh menantunya. Namun kebahagiaan yang semanis madu itu tidak berlangsung lama. Sekitar ulang tahun pernikahan pertama, angin perubahan yang sangat halus mulai bertiup pada sikap menantu yang sempurna Dewi. Awalnya hal-hal itu sangat sepele sehingga tidak ada yang menyadarinya. Hartati seperti biasa menanyakan kabar menantunya dengan suara ramah. Nak, apa kamu sudah makan? Sudah, Bu. Dulu jawaban Dewi akan ramah, tentu saja, Bu. Ibu sendiri sudah makan? Tetapi sekarang jawabannya singkat dan kering. Malam itu saat Budi yang baru pulang kerja sedang berganti pakaian, Dewi dengan sengaja menghela napas panjang dan memulai pembicaraan. Sayang, sepertinya ibu masih menganggap kita anak kecil ya? Hah? Apa maksudmu? Tadi ibu telepon dan menanyakan apa aku sudah makan. Kedengarannya seperti aku tidak becus mengurus rumah tangga sampai membuatmu kelaparan. Jadi aku agak tersinggung. Mata Dewi memerah seolah akan menangis. Ibu kan hanya khawatir. Jangan terlalu sensitif. Budi menganggapnya enteng, tetapi sebuah duri kecil tertancap di sudut hatinya. Dan beberapa hari kemudian, ketika Hartati tanpa sengaja menanyakan pertanyaan yang sama, reaksi putranya berbeda dari sebelumnya. Ibu, apa ibu khawatir Dewi tidak memberiku makan dengan benar? Tidak, Budi. Bukan begitu. Ibu hanya penasaran. Mulai sekarang, ibu tidak perlu khawatir seperti itu. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Suara putranya yang dingin dan tajam membuat jantung Hartati berdebar kencang. Itu hanya sapaan ramah biasa, tetapi ia tidak mengerti mengapa putranya bereaksi begitu tajam. Kesalahpahaman kecil itu hanyalah permulaan. Adu domba Dewi semakin lama semakin licik dan berani. Sayang, aneh tidak? Ibu terus-terusan bertanya tentang urusan rumah tangga kita. Bertanya apa? Waktu itu beliau tanya berapa uang sewa rumah, berapa biaya listrik dan air. Hari ini beliau tanya kapan tanggal gajianmu. Kenapa beliau penasaran dengan hal-hal seperti itu? Mungkin hanya penasaran saja. Saat Budi memiringkan kepalanya, Dewi sengaja memasang ekspresi terluka. Aku tidak ingin berfikir sampai sejauh itu, tapi aku jadi berfikir jangan-jangan beliau khawatir kita akan minta uang, jadi beliau waspada dari awal. Aku jadi sangat sedih.
Tidak mungkin ibu seperti itu. Benar. Aku juga ingin percaya begitu. Tapi kerana beliau terus-terusan begitu. Saat Dewi tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan menundukkan kepala, kecurigaan di hati Budi perlahan berubah menjadi keyakinan. Hartati mulai merasakan kemunafikan yang dingin dan niat yang diperhitungkan dari perilaku menantunya, tetapi kecurigaan tanpa bukti hanya terdengar seperti omelan atau alasan di telinga putranya. Suatu hari, Hartati memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada menantunya. Dewi, akhir-akhir ini wajahmu terlihat murung. Apa ada masalah? Tidak ada, Bu. Tidak ada apa-apa. Dewi tersenyum canggung, tetapi tatapan matanya kosong dan dingin. Apa aku ada berbuat salah padamu? Sungguh tidak ada, Bu. Kenapa ibu terus bertanya seperti itu? Dewi justru memojokkan Hartati sebagai orang yang sensitif dan menghindari pembicaraan. Budi perlahan-lahan lebih memercayai air mata isterinya daripada kata-kata ibunya. Ia sekarang mulai percaya bahawa ibunya adalah ibu mertua yang jahat, yang membenci dan menindas Dewi. Sepertinya ibu membuat Dewi agak kesulitan. Budi curhat kepada temannya sambil minum-minum. Kenapa? Ada apa? Katanya ibu ikut campur dalam segala hal dan selalu menatapnya dengan curiga. Padahal Dewi itu orang yang sangat baik dan lembut. Aku tidak mengerti kenapa ibu begitu. Sosok putranya yang dulu suka tidur di pangkuan Hartati untuk melepaskan lelah seharian sudah tidak ada lagi. Kalaupun mampir ke rumah, ia hanya duduk sebentar di sofa dan segera bergegas pergi begitu menerima telefon dari istrinya. Hartati merasakan dengan seluruh tubuhnya bahawa hati putranya menjauh darinya dengan cepat. Budi, apa kamu ada kecewa pada ibu? Tidak. Tapi kenapa rasanya kamu menjauh dari ibu? Rasanya seperti ada dinding di antara kita. Menjauh bagaimana? Aku hanya sibuk dengan pekerjaan kantor, Bu. Jawaban Budi selalu formal dan matanya tidak lagi menatap ibunya. Hartati merasakan keputusasaan yang mendalam kerana terjerat tanpa daya dalam jaring laba-laba yang rumit dan licik yang dipasang oleh menantunya. Hubungan ibu dan anak yang begitu kuat dan mesra itu perlahan-lahan hancur oleh racun yang meresap tanpa suara. Racun yang meresap perlahan itu akhirnya berubah menjadi racun mematikan pada tahun kedua pernikahan. Dewi yang mengenakan topeng menantu sempurna sekarang dengan sangat licik dan terang-terangan menunjukkan keinginannya. Pada suatu sore akhir pekan yang cerah, Dewi sengaja berkeliling rumah sambil menghela napas berlebihan dan memulai pembicaraan. Ibu pasti sepi sekali tinggal sendirian di rumah seluas ini. Biaya listrik dan air juga pasti tidak sedikit. Aku sudah tinggal di rumah ini seumur hidup, jadi tidak apa-apa. Sudah terbiasa. Jawab Hartati acuh tak acuh sambil meletakkan cangkir tehnya. Zaman sekarang sedang tren pindah ke apartemen yang dekat dengan anak-anak, Bu. Dengan begitu, kami juga bisa sering mampir untuk mengobrol. Suara Dewi penuh dengan kekhawatiran yang enak didengar, tetapi matanya berkilat-kilat seolah sedang menaksir nilai rumah itu. Aku tidak punya niat untuk meninggalkan rumah ini. Tidak ada satu sudut pun di rumah ini yang tidak tersentuh oleh tangan ayahmu. Hartati dengan tegas menarik garis batas. Mendengar itu, Dewi dengan sengaja melirik Budi dan berkata, "Sayang, benarkan kataku? Rumah joglo seperti ini memang bagus dilihat tapi terlalu berat dan berbahaya untuk diurus sendirian oleh ibu yang sudah tua." Kata-kata Dewi ada benarnya juga, Bu. Kami khawatir tiba-tiba putranya sudah sepenuhnya berpihak pada istrinya. Ini bukan urusan kalian. Seluruh hidup ayahmu ada di desa ini. Aku tidak punya niat untuk pergi dari sini. Suara Hartati menjadi dingin. Beberapa hari kemudian, saat Hartati baru kembali dari kamar mandi, ia tidak sengaja mendengar percakapan telepon Dewi yang terdengar dari dalam kamar. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara yang dingin dan penuh perhitungan, sama sekali berbeda dari biasanya. "Kak, ini luar biasa. Aku sudah cek. Kukira ini hanya tanah di pelosok desa, ternyata ada rencana pembangunan kota baru di sebelahnya. Tanah rumah ini jadi lokasi emas." Hartati menahan napas di balik pintu. Darah di seluruh tubuhnya terasa mendingin. Tapi masalahnya ibu mertuaku, keras kepalanya bukan main. Dia bilang rumah ini adalah nyawanya dan tidak punya niat sedikit pun untuk menjualnya. Sepertinya juga tidak ada niat untuk mewariskannya pada kami. Coba bicarakan baik-baik dengan Budi. Masa dia tidak mau mendengarkan kata-kata anaknya?
Untuk hal lain, dia menurut padaku, tapi soal rumah ini dia bilang tidak akan pernah bisa menentang keinginan ibunya. Aku benar-benar frustrasi. Jantung Hartati serasa jatuh ke jurang. Pokoknya aku harus terus membujuknya. Kalau cara baik-baik tidak berhasil, ya pakai cara lain. Bagaimanapun caranya, harus selesai sebelum akhir tahun ini. Terdengar suara Dewi menutup telefon. Saat itu, Hartati melihat dengan jelas wajah asli keserakahan yang kelam di balik senyum ramah dan ucapan manis yang selama ini ditunjukkan menantunya. Beberapa hari kemudian, Budi datang sendiri ke rumah. Di dalam hatinya, benih ketidakpuasan yang ditanam istrinya sudah berakar dalam. Ibu, sudah saatnya ibu berpikir realistis. Hartati terperangah mendengar kata-kata putranya yang tiba-tiba menyerang. Apa maksudmu? Bagaimana ibu mau mengurus rumah seluas ini sendirian, membersihkannya, memperbaikinya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ini aku katakan demi kebaikan ibu. Itu persis seperti gaya bicara Dewi, seolah-olah Dewi berbicara melalui mulut putranya. Itu bukan urusan kalian. Kenapa bukan urusan kami? Kami juga keluarga. Kalau keluarga, bukankah seharusnya menghormati keinginanku terlebih dahulu? Menghormati, ibu itu namanya keras kepala. Keras kepala, gaya bicara Budi semakin kasar. Apa? Aku keras kepala? Ya, jujur saja ibu terlalu keras kepala. Kenapa ibu hanya memikirkan diri sendiri padahal anak ibu begitu khawatir? Hartati merasakan syok yang luar biasa. Seolah jantungnya terkoyak melihat perubahan sikap putranya. Malam itu, bisikan beracun Dewi merasuki telinga Budi. Sayang, tapi kalau misalnya ibu tiba-tiba meninggal, rumah ini jadi bagaimana? Tentu saja aku sebagai anak satu-satunya yang akan mewarisinya. Bagaimana kamu bisa yakin? Ibu bisa saja punya pikiran lain. Zaman sekarang kan tidak bisa ditebak. Bukankah lebih baik memastikan keinginan ibu dari sekarang? Di bawah hasutan licik Dewi, tatapan mata Budi mulai goyah karena keserakahan. Hartati sekarang menyadari segalanya. Baginya, ia bukan keluarga bagi menantunya, melainkan hanya penghalang yang menghalangi jalan untuk merebut hartanya. Cinta dan kepercayaan buta yang ia berikan pada putranya berubah menjadi kekecewaan dan pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang. Bagaimana aku mendidik anakku selama ini? Gumam Hartati pada dirinya sendiri saat duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Tetapi semuanya sudah terlalu rusak untuk bisa diperbaiki. Dan begitulah pada hari Lebaran, gamis Dewi robek. Ia sendiri ditampar oleh putranya dan bahkan dicap sebagai ibu mertua jahat yang menindas menantunya oleh seluruh desa. Di hadapan gosip palsu yang disebarkan menantunya dan kekerasan yang dilakukan putranya, Hartati tidak lagi meneteskan air mata. Sebaliknya, sejak hari ia memutuskan untuk melaksanakan wasiat suaminya, ia mulai diam-diam mempersiapkan diri untuk menjaga martabat terakhirnya dengan menemui pengacara. Namun, kabar bahawa Hartati menemui pengacara untuk mempersiapkan pendirian yayasan menyebar ke seluruh desa secepat api di musim kemarau. Dan kabar itu pertama kali sampai ke telinga Dewi yang mampir ke warung desa saat berkunjung ke rumah Hartati. Loh, ini menantunya Bu Hartati kan? Ibu mertuamu itu bukan orang biasa ya? Katanya dia bolak-balik ke pengacara mau mendirikan yayasan beasiswa dengan seluruh hartanya. Wajah Dewi menjadi pucat pasi mendengar kata-kata acuh tak acuh dari pemilik warung. Ia membeli barang seadanya dan bergegas keluar dari warung lalu segera menelepon suaminya. Sayang, kamu di mana? Gawat. Kenapa, ada apa sampai heboh begitu? Ibu diam-diam menemui pengacara. Gosipnya menyebar ke seluruh desa bahawa beliau mau menulis surat wasiat untuk menyumbangkan seluruh hartanya ke tempat lain. Apa? Pengacara? Apa itu benar? Tentu saja benar. Bagaimana ini? Sayang, kita harus segera ke sana dan menanyakannya. Wajah Budi memerah karena marah mendengar suara tajam Dewi. Keesokan paginya, Budi dan Dewi turun dari mobil yang masuk ke halaman dengan menimbulkan debu. Wajah mereka penuh amarah dan kegelisahan. Saat itu, Hartati sedang menjemur cucian yang baru selesai dicuci di halaman dengan wajah tenang, seolah tidak tahu apa-apa. Ibu. Budi tidak tahan dan memanggil ibunya dengan suara menggeram.
Hartati hanya diam dan perlahan berbalik. Katanya ibu menemui pengacara. Apa itu benar? Ya, benar. Jawaban Hartati yang begitu tenang dan datar membuat Budi justru terdiam. Apa ibu benar-benar tidak akan mewariskan sepeser pun pada kami? Aku mau menggunakan hartaku sesuai kehendakku. Apa aku perlu izin darimu untuk itu? Ibu, apa salah kami sebesar itu? Ada aku, anak satu-satunya. Bagaimana bisa ibu memberikan semua harta kepada orang lain? Budi berteriak, tinjunya bergetar karena amarah. Kamu tidak tahu apa salahmu, makanya bertanya. Hartati meletakkan cucian basah dan menatap lurus ke arah putranya. Tatapan dingin itu membuat Budi mundur dan Dewi segera menyela dengan berteriak. Ibu, ini jelas tidak adil. Niat ayah memang baik, tapi kami sebagai anak juga punya hak untuk menerima warisan. Ini bisa jadi masalah hukum. Senyum sinis sedingin es tersungging di bibir Hartati. Hak apa yang dimiliki anak yang menampar pipi ibunya di hari lebaran? Satu kalimat itu membuat wajah Budi pucat pasi. Waktu itu aku mabuk dan sangat marah. Marah jadi alasan? Apa itu bisa jadi alasan? Bentakan Hartati yang tajam membuat Dewi cepat-cepat menyela dan mengalihkan pembicaraan. Ibu Budi memang 100% salah waktu itu, tapi selama ini kami sudah berbuat baik pada ibu. Mengabaikan semua itu dan bertindak sejauh ini keterlaluan sekali. Berbuat baik? Kali ini Hartati menatap Dewi lekat-lekat. Siang malam membujuk orang tua ini untuk menjual rumah dan di belakangku menjelek-jelekkan aku dengan berbagai fitnah. Apa itu yang kamu sebut berbuat baik? Ekspresi Dewi berubah menjadi seperti ular. Ibu, aku tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah? Aku mendengar dengan kedua telingaku sendiri saat kamu menelepon temanmu dan menghitung-hitung harga rumah ini dan berapa kenaikannya jika ada pembangunan. Masih bilang tidak pernah? Itu. Mulut Dewi untuk pertama kalinya terkunci rapat. Hartati tidak punya niat lagi untuk mendengarkan alasan mereka. Aku hanya mengikuti keinginan suamiku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jadi pulanglah. Saat Hartati berbalik dengan dingin, Budi yang panik mulai memohon. Ibu, tolonglah. Kami semua salah. Kami minta maaf. Tolong, pertimbangkan lagi soal surat wasiat itu, ya? Sudah terlambat. Hartati kembali berbalik menghadap putra dan menantunya. Hartaku dan martabatku sekarang akan kujaga sendiri. Aku yang dulu tertipu dan tersakiti oleh kalian sambil menangis sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sikapnya yang dingin dan penuh tekad membuat keduanya terdiam sejenak. Wajah mereka bercampur aduk antara keputusasaan, kemarahan dan kebingungan. Setelah kalah telak dalam konfrontasi langsung dengan Hartati, Budi dan Dewi segera mencari kantor pengacara lain. Pengacara yang mendengarkan cerita mereka yang penuh emosi itu memeriksa dokumen dengan dingin dan berkata, kalian berdua sekarang bukan saatnya bertindak emosional. Jika pihak sana sudah memulai proses pendirian yayasan, kita tidak punya banyak waktu. Pengacara itu mengetuk-ngetuk meja dengan pulpennya dan melanjutkan. Sebelum ibu kalian menghibahkan seluruh hartanya ke yayasan dan menutup pintu berangkasnya dengan sempurna, kita harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk membekukan aset secara hukum. Itulah satu-satunya dan cara paling pasti yang bisa kita lakukan sekarang. Beberapa hari kemudian, setelah keheningan yang menegangkan, hal yang ditakuti akhirnya datang. Di kotak surat tua di rumah Hartati, terselip sebuah surat tercatat yang tebal dan kaku. Firasat buruk membuat jantung Hartati berdebar kencang. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat resmi dari pengadilan dengan stempel yang jelas. Surat gugatan. Di bawah judul itu, huruf-huruf hitam menusuk matanya seperti belati. Gugatan tuntutan Legitiem Porti. Dan nama putranya yang telah ia besarkan seumur hidup tertera sebagai penggugat. Akhirnya kamu melakukan ini juga, desahan panjang keluar dari mulut Hartati. Dalam surat gugatan itu tertulis bahwa tergugat Hartati tanpa persetujuan dari penggugat Budi mencoba untuk secara sepihak mengalihkan harta warisan yang dibentuk bersama dengan almarhum suaminya sehingga sangat merugikan hak sah penggugat sebagai satu-satunya ahli waris. Hak ya? Hartati menggumamkan kata itu dengan getir. Hak durhaka yang menampar pipi ibunya, hak untuk menginjak-injak niat mulia ayahnya,
Di balik istilah-istilah hukum yang dingin itu, Hartati bisa melihat wajah menantunya Dewi yang diselimuti keserakahan yang kelam. Harapan terakhirnya pada putranya pun hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada lagi air mata yang keluar. Sebaliknya, dari dalam dadanya yang telah menjadi abu, kemarahan yang dingin mulai menyala seperti api. Hartati segera menelepon pengacaranya. "Pak, ini saya Hartati. Surat gugatannya sudah sampai di rumah." Oh begitu, sedikit lebih cepat dari perkiraan saya. Ini sudah saya duga, suara pengacara di seberang telefon terdengar tenang tanpa goyah sedikit pun. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama, kuatkan hati ibu dan datanglah ke kantor besok pagi. Kita akan menyusun strategi sambil melihat dokumennya. Baik, saya mengerti. Setelah menutup telefon, Hartati duduk sejenak di teras dengan wajah tegang memandangi halaman. Ini adalah pertarungan yang ingin ia hindari. Tetapi kerana putranya yang lebih dulu menghunus pedang, ia tidak punya tempat lagi untuk mundur. Sebaliknya, ia merasa hatinya semakin kokoh. Keesokan harinya, saat kembali mengunjungi firma Hukum Harapan, tatapan mata Hartati sudah benar-benar berbeda. "Tolong percepat proses pendirian yayasan beasiswa dan hibah seluruh harta saya dari jadual semula," kata Hartati dengan tegas sambil menyerahkan surat gugatan. "Apakah tidak apa-apa mengalihkan aset saat gugatan sedang berjalan?" tanya pengacara dengan nada khawatir. "Tidak masalah, saya tidak punya niat sedikit pun untuk mengubah keputusan saya. Ini juga bukan tindakan ilegal, kan?" "Benar. Ini adalah prosedur yang sah." "Baiklah. Tapi untuk memenangkan gugatan dan membuktikan kepada hakim bahawa niat ibu adalah benar, kita butuh bukti," kata pengacara sambil mencatat. "Bukti apa maksudnya?" "Bukti objektif yang menunjukkan bagaimana putera dan menantu ibu telah menipu dan menekan ibu selama beberapa tahun terakhir dan bagaimana insiden kekerasan pada hari Lebaran itu terjadi." Sejak hari itu, serangan balik diam-diam Hartati dimulai. Sekembalinya ke rumah, ia mengobrak-abrik laci yang berdebu dan mencari satu persatu pesan singkat yang pernah ia kirim dan terima dari Dewi selama beberapa tahun terakhir. "Ibu, apa ibu bertanya soal uang sewa karena khawatir kami akan minta uang? Aku sedih sekali loh. Rahasia dari Mas Budi ya Bu, tapi sepertinya ibu terus melototiku. Apa aku ada salah?" Membaca kembali pesan-pesan itu menunjukkan dengan jelas niat busuk Dewi yang mencoba memecah belah hubungan antara ia dan putranya dengan kata-kata yang licik. Hartati segera menemui Pak RT. "Pak RT, ada yang ingin saya minta tolong." "Ada apa, Bu?" "Saya butuh beberapa warga desa untuk menjadi saksi di pengadilan. Saya harus membuktikan bagaimana menantu saya, Dewi, biasanya menjelek-jelekkan saya di depan orang-orang dan juga tentang insiden pada hari Lebaran itu." Suara Hartati akhirnya sedikit bergetar. Pak RT menggenggam erat tangan Hartati dan berteriak, "Dasar kurang ajar. Jangan khawatir, Bu Hartati. Saya sebagai RT akan maju paling depan mengumpulkan orang." Dan nenek sebelah rumah merekam kejadian di rumah ibu hari itu dengan video. Waktu itu dia menyebarkan gosip jadi menyebalkan sekali, tapi ternyata bisa berguna juga. "Apa? Video?" Mata Hartati membelalak. Mereka berdua segera menuju rumah nenek di seberang. Awalnya nenek itu menolak sambil melambaikan tangan. "Aduh, saya ini bisa apa? Saya tidak mau ikut campur urusan begini." Lalu Pak RT memegang bahu nenek itu dan berkata dengan serius, "Nek, ini bukan pertengkaran biasa di desa. Ini menyangkut hidup Bu Hartati. Video yang nenek rekam itu adalah satu-satunya bukti untuk mengungkap kebenaran." Mendengar itu, nenek itu berpikir sejenak, lalu dengan enggan mengeluarkan ponsel pintarnya yang sudah tua. Baiklah. Waktu itu saya rekam karena berisik, saya penasaran ada apa." Video yang diputar di layar ponsel pintar kecil itu, kualitasnya tidak bagus dan sangat goyang, tetapi situasi hari itu terekam dengan jelas. Dan di dalamnya, terekam dengan jelas adegan di mana Dewi sengaja terhuyung-huyung dan jatuh miring ke arah meja kecil sebelum Budi berlari keluar. Keesokan harinya, mata pengacara yang memeriksa video itu berbinar. "Ini sudah cukup, Bu." "Benarkah?" "Ya. Siapapun yang melihatnya akan tahu ini adalah rekayasa yang jelas. Terlihat jelas adanya niat untuk dengan sengaja memanipulasi situasi dan memancing kekerasan dari putera ibu."
Hartati berada di tengah-tengah pertarungan yang tidak ia inginkan. Tetapi sekarang ia telah menyelesaikan semua persiapan untuk tidak mundur demi menjaga martabat terakhirnya dan wasiat mulia dari suaminya yang telah tiada. Sekarang benar-benar dimulai, ya? Kata pengacara sambil merapikan tumpukan dokumen yang menggunung. Hartati menatap keluar jendela tanpa kata dan mengangguk dengan tegas. Ini bukan pertarungan untuk mempertahankan beberapa sen uang. Ini adalah perang terakhir yang mempertaruhkan seluruh hidupnya. Pertarungan yang dimulai Hartati sendirian menyebar lebih cepat dan lebih luas dari yang ia duga. Kabar tentang anak durhaka yang menggugat ibunya sendiri demi warisan menjadi topik terpanas di desa kecil itu. Warga desa marah seolah-olah itu masalah mereka sendiri dan seperti sudah berjanji, semuanya berpihak pada Hartati. Sudah dengar? Katanya anak Bu Hartati menggugat ibunya demi merebut hartanya. Bagaimana bisa orang seperti itu? Katanya dia sampai menampar ibunya sendiri. Kualat nanti. Awalnya kukira Bu Hartati itu ibu mertua yang jahat, tapi sudah lihat videonya, itu semua ulah menantunya yang licik itu. Beberapa hari kemudian, Pak RT yang merasa prihatin mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Di hadapan puluhan warga, Pak RT meninggikan suaranya. Semuanya kita semua tahu siapa Ibu Hartati dan almarhum Pak Guru Hardi yang telah hidup di desa ini seumur hidup, kan? Tentu saja tahu. Mereka adalah orang-orang yang seumur hidupnya hanya tahu memberi, seru seorang warga dan semua orang mengangguk setuju. Tapi sekarang anak laki-lakinya itu menggugat ibunya untuk mencegahnya menyumbangkan seluruh hartanya ke yayasan beasiswa. Apakah ini perbuatan manusia? Wajah para warga memerah karena marah. Pak RT mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya. Karena itu sekarang giliran kita untuk membantu. Ini adalah surat petisi untuk diajukan ke pengadilan. Kita akan bersaksi tentang kepribadian mulia Ibu Hartati dan sikap munafik menantunya. Tentu saja, aku akan langsung menandatanganinya. Aku juga. Warga berebut untuk menuliskan nama dan membubuhkan cap jempol di surat petisi. Seorang nenek yang dulu pernah dibantu oleh Hartati membubuhkan cap jempolnya dengan tangan gemetar dan berkata, "Waktu keluargaku hampir mati kelaparan, Hartati membagi berasnya yang untuk dia makan sendiri. Aku ingin sekali menceritakan itu di pengadilan." Pemilik warung juga maju dengan kesal. Aku dengar dengan jelas waktu menantunya itu datang ke warung dan menjelek-jelekan ibu mertuanya saat menelepon temannya. Aku juga bisa bersaksi soal itu. Beberapa hari kemudian seorang wartawan dari koran lokal yang mendengar kabar itu datang ke rumah Hartati. "Ibu, saya ingin meliput tentang pendirian yayasan beasiswa. Saya rasa ini adalah hal yang sangat berarti." Hartati mengelus foto suaminya sekali, lalu mulai bercerita dengan tenang. "Almarhum suami saya semasa hidupnya selalu berkata, semoga tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang." Mata wartawan muda itu memerah mendengar kata-kata tulus Hartati. "Tetapi saya dengar ada sedikit pertentangan dari keluarga." Mendengar pertanyaan hati-hati dari wartawan, Hartati hanya tersenyum getir. Seminggu kemudian, sebuah artikel dengan judul besar terpampang di halaman depan koran lokal. "Seluruh harta yang diperjuangkan seumur hidup dihibahkan untuk masyarakat. Janji mulia Guru Hardi dan istrinya, Hartati." Artikel itu diperkenalkan sebagai kisah indah seorang isteri yang melaksanakan wasiat suaminya dan dalam sekejap menyebar ke seluruh negeri melalui internet. Opini publik bergemuruh dengan dukungan dan semangat yang membara untuk Hartati. Orang-orang seperti inilah orang tua sejati. Anak laki-lakinya itu harusnya tahu malu. Pasti 100% menantunya yang menghasut di belakang. Sebaliknya, kecaman terhadap Budi dan Dewi mengalir deras seperti hujan bom. Kabar itu bahkan sampai ke tempat kerja Budi. "Budi, soal artikel di internet itu, kamu tidak apa-apa?" Seorang rekan kerja bertanya dengan hati-hati, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Budi tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya menundukkan kepala. Kehancuran reputasi publik. Itu adalah hukuman yang paling kuat dan menyakitkan yang sama sekali tidak mereka duga. Hartati menyaksikan semua situasi ini dan mendapatkan kekuatan besar dari dukungan hangat para tetangganya. "Pak RT dan semua warga desa, terima kasih banyak." Tidak apa-apa. Kami sudah banyak menerima bantuan darimu. Ini hal yang wajar." Pak RT menepuk-nepuk pundak Hartati. Hartati tersenyum cerah
Senyum yang tulus dari lubuk hatinya setelah sekian lama sambil melihat ke arah mereka, ia tidak lagi sendirian. Dukungan dan solidaritas hangat dari warga desa menjadi senjata terkuat dalam pertarungan hukum yang dingin. Dihadapkan pada opini publik yang sangat tidak menguntungkan dan bukti video yang menentukan dari nenek sebelah rumah, yang pertama kali menyerah adalah pengacara dari pihak Budi dan Dewi. Beberapa hari kemudian, Budi dan Dewi duduk di kantor pengacara mereka dengan wajah muram. Kalian berdua, jujur saja, gugatan ini tidak akan menang, kata pengacara itu sambil menggelengkan kepala dengan tegas. Apa? Tapi pasti ada cara lain kan? Katanya separuh dari harta dijamin secara hukum, teriak Dewi dengan panik. Itu berlaku jika warisan sudah dibuka. Sekarang ibu kalian berniat menghibahkan hartanya ke yayasan sosial semasa hidupnya. Dan yang paling menentukan, ada bukti video bahawa isteri anda sengaja merekayasa situasi pada hari lebaran di pihak sana. Jika gugatan ini dilanjutkan, jangankan legitime porti, kalian hanya akan menerima lebih banyak kecaman publik dan reputasi sosial. Kalian akan rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi, kata pengacara itu dengan dingin sambil merapikan dokumen. Innamaka kamoru dua kebus akan amaan ala. Budi tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menggigit bibirnya yang kering. Mencabut gugatan dengan bersih sekarang adalah pilihan terbaik. Beberapa hari kemudian, surat pencabutan gugatan diterima oleh pengadilan. Pengacara Hartati menelepon dengan kabar gembira. Ibu selamat, pihak lawan telah sepenuhnya menyerah. Begitu ya, suara Hartati lebih terdengar lega karena semuanya telah berakhir daripada senang karena menang. Begitu sengketa hukum selesai, Hartati segera menyelesaikan semua prosedur. Kepemilikan sawah dan ladang yang telah ia usahakan seumur hidup bersama suaminya, rumah yang penuh kenangan dan semua tabungan di bank dialihkan ke Yayasan Beasiswa Pak Guru Hardi. Hartanya sekarang bukan lagi miliknya. Musim gugur itu, 10 anak terpilih sebagai penerima beasiswa pertama dari yayasan. Mereka adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu di desa yang tidak kehilangan mimpi dan tekun belajar. Suatu malam, seorang siswi berseragam datang ke rumah Hartati dengan malu-malu. Nenek, terima kasih banyak. Anak itu menyerahkan surat terima kasih yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi. Tidak perlu berterima kasih. Teruslah belajar dengan giat dan jadilah orang hebat yang membantu orang lain yang lebih susah darimu. Baik, Nek, saya pasti akan menjadi seperti itu. Melihat mata anak itu yang jernih dan cerah, Hartati tersenyum sambil membayangkan betapa bahagianya suaminya di surga. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel tua Hartati dari Budi putranya. Ibu, aku salah dalam segala hal. Aku menyesal setiap malam. Hartati lama menatap pesan singkat itu tanpa kata. Menyesal. Gumam Hartati pelan. Dulu menusuk hatiku dengan pisau, sekarang apa gunanya menyesal? Ia tidak membalas dan diam-diam menghapus pesan itu. Seminggu kemudian Budi datang sendiri ke rumah tetapi ia tidak berani masuk ke dalam gerbang dan hanya mondar-mandir sebentar sebelum pulang seperti seorang pesakitan. Keesokan harinya Dewi datang sendiri dan menangis meraung-raung di depan gerbang. Ibu, aku salah. Aku yang jahat. Tolong maafkan aku. Hartati duduk diam di dalam kamar, mendengarkan semua suara itu seperti angin yang bertiup di luar. Hatinya tidak lagi goyah sedikit pun. Malam itu, Hartati menatap ke bawah pohon mangga di halaman belakang, tepat di tempat ia mengubur foto 100 hari putranya dengan tangannya sendiri. Ya, aku sendiri yang telah memutuskan hubungan yang berat dan menyakitkan dengan putraku, kata Hartati sambil menatap langit malam di luar jendela. Sekarang aku benar-benar bebas. Suaranya lebih terasa lega seperti melepaskan beban berat daripada sedih atau sakit. Karena Hartati sudah tahu bahwa penyesalan terlambat putranya bukanlah pertobatan yang tulus, melainkan pergulatan egois dari orang yang telah kehilangan segalanya. Sudah terlambat, Budi, gumam Hartati pelan. Saat itu, ia akhirnya merasakan kedamaian sejati, terbebas dari belenggu penderitaan yang hebat yang diberikan oleh putra dan menantunya. Di tempat di mana badai hebat telah berlalu, kedamaian yang sunyi datang seperti kebohongan. Begitulah beberapa tahun berlalu. Hartati sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya dan menjalani hari-hari yang sunyi di rumah joglo yang asri.
Di sisinya sekarang ada keluarga baru. Nenek, selamat siang. Kami datang. Suara ceria anak-anak terdengar dari seberang halaman. Anak-anak penerima beasiswa dari Yayasan Beasiswa Pak Guru Hardi datang mengunjungi Hartati setiap liburan seolah-olah itu rumah mereka sendiri. Oh, Jihan kita sudah datang begitu liburan ya. Kamu tambah tinggi lagi ya. Hartati tersenyum cerah sambil mengelus kepala anak itu. Berkat nenek, aku sekarang akan masuk SMP tahun depan. Tidak perlu berterima kasih. Itu semua berkat usahamu sendiri. Anak itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari belakang punggungnya. Sekuntum bunga liar sederhana yang ia petik dari kebun. Wah, cantik sekali. Terima kasih Jihan. Hartati menerima bunga itu dan tersenyum lebar. Di salah satu sudut halaman di kebun kecil yang ia rawat sendiri, sayuran segar tumbuh setiap musim dan di bawah pagar bunga-bunga liar yang cantik mekar dan layu. Bu Hartati sedang membuat asinan ya, baunya sudah enak sekali. Seorang tetangga masuk melalui gerbang dengan akrab. Oh, silakan masuk. Tahun ini sawinya bagus-bagus, jadi pasti enak. Masa mau mengerjakan semua ini sendirian? Mari kita kerjakan bersama. Biar saya bantu. Mereka berdua duduk berdampingan di balai-balai membersihkan sawi sambil mengobrol dengan akrab. Mbak akhir-akhir ini wajahnya terlihat sangat baik, cerah sekali. Begitukah? Tentu saja. Kalau hati tenang, itu terpancar di wajah. Hartati berhenti sejenak dan tersenyum lembut setelah sekian lama. Hatiku terasa sangat tenang dan nyaman. Malam itu saat membaca setumpuk surat yang dikirim dari yayasan, mata Hartati berkaca-kaca kepada nenek. Saya Susi, penerima beasiswa. Berkat nenek, saya berhasil lulus SMA dan diterima di sekolah perawat yang saya impikan. Saya pasti akan menjadi perawat yang hebat dan membantu orang-orang sakit seperti nenek. Terima kasih banyak. Hartati memeluk surat itu erat-erat di dadanya. Yayasan secara berkala mengirimkan kabar tentang anak-anak dan surat-surat itu menjadi kebahagiaan terbesar Hartati. Suatu hari sebuah gosip aneh beredar di desa. Kabar bahawa Budi dan Dewi akhirnya bercerai. Pemilik warung bertanya dengan hati-hati kepada Hartati yang datang berbelanja. Bu Hartati sudah dengar katanya anak ibu dan menantunya itu akhirnya berpisah. Hartati terdiam sejenak, tetapi tidak ada gejolak apapun di wajahnya. Oh ya, katanya hidup mereka juga jadi sangat sulit. Begitukah? Suara Hartati sangat tenang. Ia tidak lagi merasakan kebencian atau kasihan pada Budi dan Dewi. Itu hanya terdengar seperti halaman dari sebuah buku yang tidak ia ingat lagi, seperti urusan yang sangat jauh dan asing. Saat senja, ia duduk di teras yang terkena sinar matahari, mengelus-elus foto suaminya yang pudar. Mas, semua perkataanmu benar, bisik Hartati pelan. Cinta akan berlipat ganda jika dibagi dan martabat seseorang pada akhirnya harus dijaga oleh diri sendiri. Baru sekarang aku mengerti. Sinar matahari sore yang hangat menyelimuti wajahnya yang keriput. Berkat anak-anak ini, setiap hari terasa sebahagia musim semi. Terima kasih, Mas. Berkat jalan yang kamu tunjukkan, aku menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupku. Dari luar jendela, terdengar suara riang anak-anak yang sedang bermain. Hartati tersenyum tipis mendengarkan suara itu. Luka di pipinya yang dicakar oleh tangan putranya telah sembuh total, mekar menjadi bunga berbagi yang mulia. Senja mewarnai seluruh halaman joglo dengan warna merah dan di wajah Hartati tersungging senyum paling damai di dunia. Ia akhirnya menjadi tuan atas hidupnya sendiri dan memperoleh kedamaian yang sunyi namun gemilang.